atas kehadirannya pada sore hari ini. Jadi sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu Ibu-ibu, ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Ibu-ibu, kita akan melanjutkan ke sesi 6 sesi 2 ya, modul 2 sesi 2 langkah ke-6 kemarin kita sudah bahas langkah yang 1 ya sampai dengan 5. Sekarang kita akan lanjut ke sesi 6 sampai 11 Ibu-ibu. Jadi Ibu-ibu sudah tahu cerita Ibu Lili Nah, jadi saya mohon untuk salah satu peserta ini untuk membacakan cerita Ibu Lili ya yang ada di halaman 58. Siapa yang akan membaca Ibu-ibu? Ayo siapa yang baca? Oh, Ibu Kurni ya. Ibu Kurni yang akan membacakan cerita Ibu Lili. Ayo Ibu Kurni dibacakan cerita Ibu Lili ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lili sedang bingung karena 2 tahun lagi anaknya Dewi akan lulus SMP. Uang pangkal yang diperlukan untuk masuk SMA cukup besar, yaitu 2.400.000. Ibu Lili tidak mau lagi berhutang karena takut nantinya dia tidak mampu membayar setelah melihat catatan pas harian keluarganya. Ia tahu bahwa ternyata rata-rata ia memiliki sisa uang 3.500.000 setiap harinya. Apakah yang harus Ibu Lili lakukan? Sudah? Ya, kita sudah sama-sama mendengar cerita Ibu Lili ya, yang memiliki kesulitan keuangan. Salam. Jadi Ibu Lili ini memiliki anak bernama Dewi ya Ibu ya. Nah, dia akan 2 tahun lagi akan lulus SMP dan akan masuk ke SMA dan biayanya cukup besar bagi Ibu Lili Ibu ya, yaitu 2.400.000. Nah, jadi Ibu Lili ini sebenarnya harus menabung ya Ibu ya, untuk bagaimana kemudian dia sejak awal harus menabung untuk membiayai anaknya yang akan masuk SMA. Nah, jadi karena biayanya cukup besar, jadi biar Ibu Lili ini tidak susah di kemudian hari, disarankan Ibu Lili ini jangan berhutang dulu karena akan menambah beban ya Ibu ya, akan menambah beban pengeluaran lainnya yang lebih perlu nanti. Nah, oleh sebab itu saya tanya dulu Ibu-ibu ya, berapa uang Ibu Lili yang harus Ibu Lili tabung setiap hari Ibu-ibu? Kira-kira berapa yang Ibu Lili harus tabung setiap harinya untuk biar 2 tahun lagi Ibu Lili mendapatkan uang pangkal anaknya yang SMA, yaitu 2.400.000. Nah, jadi silakan Ibu-ibu, itu sudah ada tabel ya Ibu-ibu, kerja kelompok ya, dirumuskan itu Ibu-ibu, berapa jumlahnya. Terus yang pertama seperti ini ya Ibu ya, tujuannya berapa, tujuannya untuk apa, terus jumlahnya berapa yang harus ditabung. Nah, terus jumlah yang ditabung per bulannya berapa, per harinya berapa Ibu-ibu. Silakan, itu sudah ada tabel Ibu-ibu untuk dikerjakan ya. Silakan kerjakan Ibu-ibu, kerjakan dulu. Ini pena, kerjakan. Ayo Ibu-ibu dikerjakan ya. Sudah ada tabel di situ Ibu-ibu untuk mengerjakan ya soal latihannya. Jadi nanti setelah ini kita tempel hasilnya di depan Ibu-ibu. Nah, jadi cerita Ibu Lili kan dia 2 tahun lagi anaknya mau masuk SMA Ibu-ibu. Nah, jadi untuk masuk SMA Ibu Lili memerlukan 2.400.000
Nah, bagaimana caranya kira-kira Ibu Lili untuk keluar dari masalah tersebut? Silakan Ibu-ibu. Silakan diorek-orek ya Ibu-ibu di dalam tabel. Yang paling atas itu ada tujuan, Ibu. Ditulis saja langsung Ibu ya. Kerja kelompok. Tulis. Tujuannya dulu Ibu-ibu, tujuan di paling atas. Apa tujuan Ibu-ibu menabung? Ibu Lili menabung Ibu-ibu. Coba dijawab dulu. Nah, ditulis di paling atasnya. Coba ditulis dulu. Ibu Sur, coba tulis dulu di paling atas. Apa tujuan Ibu Lili menabung? Sudah? Ya. Yang lain juga harus nulis ya. Sekalian nanti kita tempel hasilnya di depan. Nah, terus tujuannya sudah untuk apa Ibu-ibu? Nah, terus jumlah yang harus ditabung atau berapa uang yang Ibu Lili perlukan untuk anaknya masuk SMA? Berapa? Ya, tulis ya. Tulis dulu berapa yang diperlukan Ibu Lili untuk anaknya masuk SMA. Seperti cerita tadi itu Ibu-ibu ya. Ya, tulis ya. Tulis. Tulis ya satu ya. Ya. Terus selanjutnya jumlah yang ditabung. Selesai, selesai itu sudah selesai. Ya, kalau sudah selesai kita tempel ya Ibu ya. Ayo kita tempel, ayo Ibu. Lihat hasilnya ya. Tempel di sini ya. Nah, baik ya. Sudah ya Ibu-ibu ya? Ya, jadi betul Ibu-ibu ya apa yang telah ditulis Ibu-ibu ya. Jadi tujuan Ibu Lili ini untuk apa tujuannya, rencananya menabung untuk apa, yaitu membayar uang sekolah anaknya yang akan masuk SMA. Nah, terus jumlahnya yaitu 2.400.000 gitu ya. Terus berarti lama menabungnya yaitu 2 tahun. Berarti 2 tahun sama dengan berapa bulan ini Bu? 24 ya. Jadi jumlah yang harus ditabung per bulannya adalah berapa Ibu-ibu? Seperti yang di atas itu Ibu. 100 nih. Jadi terus jumlah yang ditabung per hari jadinya 100, ini kita bagi 30 hari Ibu ya, kurang lebih 3.300. Nah, jadi itulah Ibu-ibu ya yang harus dilakukan oleh Ibu ini untuk bagaimana kemudian menyelesaikan permasalahan keuangan yang untuk anaknya yang akan masuk ke SMA. Jadi Ibu-ibu, selanjutnya kita akan membahas yaitu tips untuk menabung dengan sukses Ibu-ibu ya. Jadi ada beberapa tips untuk menabung dengan sukses Ibu-ibu. Yang pertama yaitu menabung itu penting untuk berjaga-jaga dan mencapai tujuan tertentu Ibu-ibu ya. Jadi ketika kita nanti tujuannya menabung itu yaitu ketika ada sesuatu hal yang sangat penting kita bisa ambil dari tabungan kita. Jadi seperti misal ada keluarga yang sakit dan sebagainya, kita tidak susah untuk mencari uang lagi Ibu ya. Terus yang kedua, menabung tidak harus dalam jumlah banyak asalkan disiplin gitu. Jadi walaupun 1.000, 2.000 Ibu-ibu, tapi ketika kita melakukannya dengan disiplin maka itu lebih baik Ibu-ibu ya, ketimbang kita banyak tapi sekali dalam setahun Ibu-ibu ya. Tapi lebih baik walaupun sedikit tapi asalkan
teratur dan disiplin nggih. Nah, terus yang selanjutnya yaitu buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan. Nah, ini juga hal yang sangat penting ibu-ibu ya. Jadi ketika kita menabung harus memiliki rencana ibu-ibu, misal kedepannya seperti contoh tadi Ibu Lili yang ingin menyekolahkan anaknya 2 tahun lagi membutuhkan uang 2.400.000. Nah, jadi harus ada rencana ibu-ibu. Misalnya ibu-ibu mau beli atau buat modal usaha setahun lagi harus direncanakan, lalu harus ditabung harus ditabung melalui hari ini ya. Nah, terus selanjutnya menabung harus disisihkan di awal, bukan tunggu ada sisa pengeluaran ibu-ibu. Nah, jadi setiap kita memiliki uang, kita harus sisihkan di awal ibu-ibu ya. Jangan nanti ketika kita beli sesuatu misalkan terus ada sisa baru kita tabung, tapi sebelum kita membeli sesuatu maka kita sisihkan dulu uangnya untuk ditabung ibu-ibu, biar kedepannya apa yang kita perlukan itu tinggal kita ambil saja dari tabungan ibu-ibu. Jadi kita tidak gelagapan nanti ketika ada sesuatu hal yang mendesak. Jadi tabungan itu bisa kita manfaatkan ibu-ibu. Jadi tidak akan mengganggu keuangan yang lain ibu-ibu ya. Nanti kalau kita berhutang ke bank susah lagi ibu-ibu ya. Harus dipikirkan matang-matang. Jadi lebih baik kita menabung dan sisihkan dari awal ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu sudah paham kan ibu-ibu ya? Bagaimana cerita Ibu Lili dan apa yang harus dilakukan Ibu Lili ya? Ya. Nah, jadi sebelum kita akhiri, kita tepuk semangat dulu ibu-ibu ya, biar kita tetap semangat. Ya, ayo kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Terima kasih banyak ibu-ibu ya. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.